Berarti baru 1 tahun beternak domba, ini bikin geger di dunia perdombaan, Bu. Kalau lihat kapasitasnya, ada berapa nih, Bu, kapasitas? Hampir 400 deh. 400? Dengan bejantan sekitar 40-an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi para peternak Indonesia. Kali ini kita ada di mana? Nanti kita langsung tanya ke ownernya. Yang pasti ini peternakan domba paling super yang pernah saya kunjungi. Sebentar ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mas. Nggih, Mas. Nggih. Itu saya dari sahabat sapi, Bu. Nggih. Nggih. Mau izin hari ini tanya-tanya sambil keliling kandang saya kan gitu. Boleh, nggih. Nah, kita sambil di mana, Bu? Sana aja. Nggih, Nggih, di sini. Nggih. Nggih. Bu sinin, Bu, untuk saya manggilnya Minati, Bu Min. Bu Min nggih. Iya. Itu Bu Min, perkenalan dulu Bu Min, untuk subscriber sahabat sapi, nama farm sama alamat atau nomor HP mungkin nggih. Gini, ini saya kasih nama Ratu Domba. Ratu Domba. Iya, Ratu Domba. Peternakannya nggih, Bu. Nggih, Ratu Domba Indonesia. Nggih. Kenapa sih saya kasih Indonesia juga? Karena supaya Indonesia banget gitu loh ya. Kok Ratu Domba kenapa, Bu? Biasanya kan ada Raja Domba. Oh, gini, aku ini berteman baik sama Raja Domba. Ada juga ya memang farm Raja Domba? Ada Raja Domba, karena dia lebih ke trading. Nggih. Kalau di sini kan breeding. Oh, nggih. Jadi gitu. Jadi Raja Domba itu di sana yang lebih berperan itu si lakinya, maksudnya itu suaminya, putra gitu ya. Jadi di sini yang lebih menyukai ternak domba itu saya. Oh, makanya Ratu Domba itu karena Bu Min ownernya ya. Oh, nggih Bu Min. Terus Raja Domba itu minta, gimana kalau ini aku Raja Domba, kamu Ratu Domba. Jadi aku sebelum dia ngomong gitu, aku memang punya ancang-ancang sih Ratu Domba gitu. Terus ditambahin Indonesia gitu. Sebenarnya Ratu Domba itu ini peranaan saya. Ini nih yang cakep nih. Ini sudah hasil breeding Ratu Domba, Bu. Jadi ini waktu lahir, ini langsung bobotnya itu 4 kilo lebih. Super nih, Bu, kalau 4 kilo itu. 4 kilo lebih. Jadi gitu. Jadi saya sendiri kalau di kambing, pengalaman di kambing, Bu, itu 3 kilo. Ini 4 lebih nih, Bu. 4 lebih, ada videonya waktu lahir. Jenis apa, Bu, ini, Bu? Niki jenis Cross Merino, Texel Cross Merino. Bulunya ini ya, Bu, masih merah. Tapi warnanya juga. Jadi maskotnya Ratu Domba ini? Ini Ratu Domba. Wow. Jadi maskotnya Ratu Domba itu nanti kalau sudah jadi dijadikan maskot ini, Bu, ya, kalau sudah laktasi 1, laktasi 2, nanti dia akan besar sekali dia. Lanjut tadi dari nama nggih, Bu. Iya. Alamatnya Ratu Domba Indonesia, Bu. Alamatnya Ratu Domba itu tepatnya di Desa Gondosari, Dusun Gondosari, Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluan, Jember, Jawa Timur. Jember. Nggih. Kalau arah-arahnya yang paling jelas biasanya mana, Bu? Kalau dari ini Rambi Puji, Kali Putih. Kalau naik biasanya orang-orang dari Bandung, dari Majalengka ya, dari Jakarta ke sini, dia naik ini, Mas, naik kereta api. Itu turun di ini stasiun Rambi Puji. Rambi Puji, nggih. Lalu nanti kita jemput.
pulangnya kita antar juga ke stasiun tersebut gitu. Tapi di Google Maps sudah ada ya Bu? Oh sudah, tinggal ketik aja Ratu Domba Indonesia, ikuti aja langsung sampai sini. Nah itu teman-teman yang nanti tinggal diketik di map. Dan kalau main ke Ratu Domba jangan lupa di rating biar teman-teman makin tahu bahwa di Jember ada Ratu Domba. Terus nomor HP mungkin Bu Min? Di 081 252 757599. Ini kita sambil jalan deh Pak Bu. Boleh, jalan, jenengan bercerita sambil shot video biar teman-teman tahu video dombanya. Gini. Sebelum aku punya kandang ini dibikin setahun yang lalu. Jadi Oktober akhir baru ditempati. Bikinnya Oktober awal. Terus Oktober akhir baru ditempati. Jadi kalau dihitung dari sekarang 1 tahun lebih 1 bulan. Ini baru 1 tahun ya Bu untuk Ratu Domba? Iya betul 1 tahun lebih 1 bulan. Tapi waduh kalau saya lihat ini sampai itu udah gelar dan katanya kayaknya di belakang masih ada nggak Bu? Oh masih yang khusus menyusui dan setelah dari koloni ini di koloni kan? Di koloni, jadi tiap satu kandang ini kita kasih betina berapa sesuai dengan tempatnya. Terus kita kasih pejantan yang kita inginkan. Seperti ini pejantan. Ini jenis merino. Oh, yang ini merino. Iya, ini merino. Bulunya powonong ya, Bu. Bulunya sampai ini merino. Jadi ini bulunya sampai di telinga-telinga. Nanti kalau ini kan habis dicukur. Habis cukur gitu, tapi masih kelihatan bulunya. Iya, nanti kalau bulunya sudah tumbuh semua matanya nggak kelihatan ya. Kayak boneka ya, Bu. Iya, hanya kelihatan. Ada video-video masih kecilnya dia ada. Jadi baru 1 tahun beternak domba ini bikin geger di dunia perdombaan Bu. Kalau lihat kapasitasnya ada berapa nih Bu kapasitas? Hampir 400 deh. 400. Dengan pejantan sekitar 40-an. Termasuk niki nggih pejantannya. Iya. Pejantannya pinten Bu? Hampir 40. Biyu. 40-an. Jadi bandingnya 1:10 ya Bu? Iya sekitar itulah Mas. Iya hampir 40-an. Terus itu Bu, saya kembali lagi Bu dari sejarah jenengan. Ini kok bisa ternak domba itu kenapa Bu? Ternak domba ini bukanlah cita-cita sebenarnya. Tapi karena saya usaha ada di Surabaya. Tepatnya di Gedangan Sidoarjo. Di sana usahanya bikin baju bayi, sama ada kafe, ada pokoknya kuliner gitu ya. Terus aku kan kerja ini mulai belasan ya Mas, jadi belasan tahun sudah bekerja, jadi kayak pingin deh sesuatu yang lain gitu. Terus akhirnya aku kepingin sama suami ini, pengen deh aku punya domba sedikit aja, mungkin 5 maksimal 10 lah. Habis itu punya ini ternak ini ayam nanti bisa makan telurnya itu organik gitu lah Mas. Mula-mulanya itu. Terus habis itu nanti aku mau piara lele juga organik. Semuanya nanti aku pengen di hari tua saya itu makan yang organik gitu loh Mas. Awalnya nih. Iya, tapi ketika aku belanja domba gitu ya, belum punya kandang, belum punya bank pakan. Ini aku jangan dicontoh ini salahnya ini. Karena gini Mas, prinsipnya dalam dunia berternak, pertama itu yang harus disiapkan adalah bank pakan. Nomor 1. Nomor 2 itu kandang. Terus teman-teman yang kerja ya AWK gitu. Terus habis itu baru beli ternak. Bukan dibalik. Kalau aku beli ternak dulu, tak titipkan ke teman gitu loh, Pak Abadi di Lojajar. Ada 30 ekor itu aku belanja domba itu 30 ekor. Aduh, wis pokoknya semua teman pemula ngalami deh, termasuk saya. Jadi orep, sakit mata, macam-macam lah. Gitu. Jadi waktu itu panik. Tapi aku nggak kepingin panik saya ini berlama-lama. Terus istilahnya kayak aku pingin deh membuat domba-domba saya ini sehat gitu. Membuat domba-domba saya ini kalau bisa 0 kematian. Dan sekarang sudah terwujud dengan
0 kematian pada saat melahirkan dan 0 kematian pada saat dia hamil. Sekarang 0 kematian. Alhamdulillah. Kita sambil jalan sambil keliling nggak apa-apa nggih? Oh boleh. Lihat. Ini berarti ada berapa nggih? Satu niki nggih kandangnya. Ini pejantannya yang ini pejantannya yang ini. Jadi setiap ini kolom ini setiap ruangan ini ada. Ini pejantan. Yang ganteng ini namanya pejantan. Berarti itu ya Bu, dari kandang itu pakai koloni untuk kandangnya Bu Min? Iya betul, koloni Mas. Saat di kandang pasti ada pejantan gitu. Iya, dan biarin dia sampai lahir. Kalau dia itu sudah kayak ambingnya sudah besar, sudah memerah, kelaminnya perempuan itu sudah memerah, itu jangan diambil. Kalau stres dia bisa guguran. Kalau stres dia dipindah itu bisa lama lahirnya. Akhirnya anaknya mati di dalam. Berarti di sini tuh sampai melahirkan? Sampai melahirkan, biarin aja, biarin sampai melahirkan dan itu aman, tidak ada masalah karena pada saat melahirkan itu, Mas, si yang lain-lainnya ini menyaksikan, gitu. Jadi dia itu, amit Mas ya. Jadi dia itu mundur Mas. Ini lagi dikasih clearicidi Mas. Clearicidi sama odot, iya. Nanti ini. Kita juga coba lihat yang itu Bang Pakani ya Bu. Nanti ya boleh. Jadi biarin dia lahir di sini. Setelah lahir kita nanti lihat Mas ya. Kita lihat kelahiran itu kan ada 3. Kelahiran itu ada 3 Mas. Pertama yang lahir itu adalah air ketuba. Air ketuba. Air ketuba itu yang kayak kantong bening. Kalau beningnya kekuningan itu ketubanya bagus, sehat bayinya. Tapi kalau kebiruan pasti itu bayinya kemungkinan besar mati. Itu tidak sehat, berarti sudah kena keracunan. Nah, terus air ketuba ya, air ketuba itu pecah, lahirlah bayi. Setelah bayi baru ari-ari. Nah, kalau sudah ari-ari keluar bisa dipastikan 99% sudah nggak melahirkan lagi. Jadi lahirnya tunggal. Cuma tunggal. Tetapi kalau habis ketuba, bayi, habis bayi terus ketuba lagi, jangan dipindah dulu ini, pasti itu mau melahirkan lagi. Dan bikin dia setenang mungkin, jangan banyak AWK, jangan banyak yang datang. Berarti nggak dibantu diodot itu? Jangan lihat kondisi. Lihat kondisi. Kalau dia cepat, jangan diodot sakit. Gitu. Jadi biarin kalau misalkan dari kedua ini masih keluar lagi ketuba, berarti lahir anak ketiga. Sampai tuntas lahir berapa baru kita pindah. Nanti kalau sudah kita pindah di ruangan, nanti kita tunjukkan di sana ya Mas ya. Itu dia biarin sama anaknya tenang di situ. Ada hal yang perlu diperhatikan di dalam seni berbreeding ya Mas. Itu kalau anak itu bayi cempe itu udah keluar setengah jam dari kelahiran, itu harus sudah disusukan. Jadi begitu tahu tanda-tanda dia itu akan melahirkan, kita siapkan air hangat. Puting itu nanti kita lap dengan lap bersih sama air hangat. Begitu cuar gitu, langsung kita kasihkan dia. Kita bersihkan dulu kotoran itu lendir-lendir yang di mulut sama kita kuku mudanya itu ya. Licin itu Bu ya. Kukunya dibuang, habis itu langsung kasihkan Mas. Karena gini, ketika domba itu melahirkan, itu tutup puting itu terbuka, yang hitam pentil gitu loh Mas, itu terbuka. Nah ketika itu terbuka, itu ribuan bakteri jahat itu ingin masuk. Nah itu kalau enggak setengah jam setelah kelahiran enggak cepat disusukan, bakteri itu keburu masuk dan akhirnya jadi mastitis. Jadi harus segera diminum gitu. Iya, karena kolostrumnya itu harus segera diminum itu untuk supaya cepat dia berdiri dan lari-lari. Nah, kalau dia itu sudah minum kolostrum, sudah aman sudah. Jadi nggak akan bakteri masuk. Nah, gitu. Jadi ada kalanya orang itu bilang gini, pada saat kelahiran dulu kok domba ini kenapa saya beli karena dia ini sama anak-anaknya itu open gitu ya. Gati ya Bu ya. Gati. Tapi kenapa pada saat kelahiran kedua setelah saya beli kok nggak open ya? Itu banyak hal Mas. Bisa jadi ambingnya itu luka,
Sehingga kalau dikencot itu sakit anaknya, jadi bisa jadi yang tadi itu. Jadi sebelum setengah jam itu, setelah setengah jam dibiarin aja, nggak disusukan. Akhirnya bakteri keburu masuk, akhirnya ambingnya mengeras, itu sakit mas, sakit sekali kalau Oke Bu. Kalau gitu. Terus lanjut ya Bu. Tadi saya lupa, untuk yang diternakan di sini jenis domba apa Bu? Nah kalau ini pejantannya ini merino mas. Ini merino. Oh pejantan, enggak maksudnya apa aja Bu jantannya di sini? Oh di sini ada pejantannya, ada ini Suffolk. Ini Suffolk ya. Suffolk, ini Suffolk mas, ganteng. Sini sayang. Jantan ya Bu. Nah ini Suffolk. Oh ya, Suffolk itu ada hitamnya ini. Ini wajahnya hitam, kakinya hitam, badannya abu-abu. Tadi ada jantan tadi kayaknya di sana ada merino, ada Texel, ada Suffolk, ada apa lagi Bu? 4 tadi. Merino, Dorper, Dorper ada juga. Dorper FB ada. Oh, ada nggak? Ada. Kita lihat teman-teman. Nanti kita lihat. Terus yang ada Suffolk di belakang juga yang sangat jumbo. Tuh ada nggih Bu? Ada mas. Itu untuk jantannya nggih Bu. Kalau betinanya ini jenis-jenis apa Bu kalau di sini? Betinanya kita ngikuti yang lagi tren ya mas ya. Yang tren itu yang begini-begini nih mas. Yang telinganya berdiri. Jenis Texel. Texel nggih. Texel. Dan matanya itu gini mas, kotak gini. Wajahnya kotak, matanya kotak. Gini loh mas lah yang ini. Kayak gini nih, yang ngetren. Nah memang ini kalau kita lihat ini betinanya sudah super semua ya Bu. Ya. Apa kata yang ngomong mas? Kalau saya kan ya sebegini. Ya kalau saya lihat loh Bu, kan kalau biasanya di teman-teman. Ini darah-darah ini khusus yang hamil kita sama Dorper ini mas. Oh ini sudah hamil Dorper. Hamil ini. Nah itu kan mau melahirkan, itu anaknya Dorper itu mas. Itu loh mas. Nah itu susunya udah membesar tuh. Nah itu. Yang ini Bu ya? Iya. Yang dipotong ekornya ini kita. Ini terus itu ambingnya udah besar-besar tuh. Udah mau lahiran. Sebentar lagi. Ini yang dikawin Dorper. Dorper. Ini F1. F1 antara lokal dan Dorper. Terus lahir sekarang diambil Dorper. Jadi anaknya nanti F2 mas. Itu juga sudah mulai mau lahir itu. Yang merah itu. Itu ya. Ini udah besar ini mas. Itu. Ambingnya udah turun itu. Iya. Jadi satu kandang ini hamil sama Dorper. Ambil jalan. Terus tadi sudah pakan lupa Bu. Pakannya di sini sehari berapa kali Bu? Oh pakannya di sini sehari itu 3 kali mas. 3 kali nggih. Kenapa harus 3 kali? Supaya penyerapannya itu maksimal mas. Jadi kalau kita kasihkan banyak gitu ya. Seperti orang kan sebah sih mas. Oh nggih. Makan banyak langsung sak gitu kan sebah ya. Mas itu tahun pindah apa nih? Timbang. Mau jalan situ mas. Terus mas kalau dikasih 3 kali itu lebih terserap gitu loh mas. Jadi untuk menghindari kembung juga. Ya, kayak orang ya Bu. Jadi pakannya berarti 3 kali itu pemberian jam berapa aja Bu? Jam 7 pagi kita kasihkan keringan. Nanti kita tunjukin ya untuk sesi pakan, nanti kita bahas sendiri. Kita bahas sendiri. Kering ya Bu. Keringan. Terus untuk siang jam 1 ini seperti tadi kita lihat ini hijauan. Niki sing hijauan nggih. Hijauan mas. Terus ini mas, ini anakan sini nih mas. Oh niki sudah anakan sini. Anakan sini loh, cantik-cantik. Kirinya bulunya keriting ya Bu? Iya keriting semua karena pejantannya keriting semua. Kita lihat. Ini anakan sini. Oh ini ya Bu ya. Ini sedang makan hijauan, makan siang ini Bu. Makan siang, terus malamnya nanti kita kasih keringan lagi mas. Berarti 3 kali. Malamnya jam berapa Bu? Malamnya jam 8 mas. Jam 8. Ini makan hijauan. Ini pejantannya sini. Merino ya Bu ya? Merino juga ini. Ini anakan Texel ini mas. Ini anak Texel Bu. Anak Texel ya. Ini umur 3 bulan mas, 3 bulan. 3 bulan. Ini 3 bulan, sudah sama dengan ibu Iya. Ini. Itu pejantan di sini itu. Nanti kita keliling aja Bu ya. Iya oke. Mungkin balik sana Mas. Gimana? Lihat jantan-jantan. Oh lihat jantan. Nah ini anakan sini nih yang lagi hamil-hamil sama itu merino.
ini Bu nggih. Ini hamil sama merino. Oh, merino yang sana itu, Bu. Iya itu. Itu hamil sama merino. Nah, jadi kita ambil dari kandang. Nggih. Habis itu kita dari ibunya gitu kita ambil, kita sape istilahnya. Nggih. Terus kita flashing di sini. Oh, ini yang sudah sapian. Usia berapa nyapenya? Ini usia 4 sampai 5 bulan, Mas. Nggih. Jadi kita kasih obat cacing. Nggih. Kita potong bulunya. Nggih. Terus kita kasih ini vitamin. Supaya lahap makannya dan badannya segera tumbuh cepat besar. Disuntik atau apa Bu vitamin? Kalau vitaminnya disuntik, Mas. Kalau obat cacingnya diminumkan. Dicukur, Mas. Okay. Gimana, kita Pak? lihat calon-calon pejantan yang produksinya sini, Mas. Okay. Ini ya juga hasil breeding sudah. Iya. Nih, Mas. Ini merino, Bu. Ini di sini nih semuanya kembar ini, Mas. Kembar ini, jadi ini kembar juga. Ini kembarannya dulu jatuhnya nggak disusui, nggak diakui. Berarti itu ya, Bu. Pertanyaan teman-teman yang katanya kambing besar itu kebanyakan satu itu enggak juga benar. Oh, itu enggak benar menurut saya sih ya. Yeah. Tapi orang itu kan punya kepercayaan masing-masing ya. Yeah. Kalau menurut ilmu yang saya dapat sih, dari ada sih Mas Seno. Itu lulusan Australia. Mengajari saya pakannya domba. Mas Lukman. Guru saya banyak. Ada guru pakan saya itu ada 3. Ada Mas Seno, Mas Lukman, ada Pak Agus Huda. Dia juga punya peternak besar. Nah itu ini anaknya kembar ini ya. Terus, ini hasil dari kembar. Ini kembar. Satunya kembarannya mati karena dia nggak diakui ibu nggak disusoni. Kalau nyusu dia Mas disentak. Jadi kita susu sapi, akhirnya dia mati. Gitu. Jadi ini Mas, untuk menentukan anak itu kita serahkan sama Allah ya. Tapi kita ini kan usaha gitu ya. Sebenarnya benih itu banyak Mas, benih itu banyak di dalam rahimnya si domba ini. Kalau dia ini gizinya cukup pada saat kawin, terus pada saat hamil gizinya cukup, itu nanti yang terbuai dan menjadi bayi itu lebih banyak. Dia lebih banyak dan akan subur sampai lahir. Setelah lahir dia akan subur menyusui sampai lepas sapi. Yang diharapkan kan lepas sapinya itu Mas, bisa dijual kan. Nah ini juga kembar ini Mas. Ini kembar ini. Ini kembar 3. Bapaknya nanti kita tunjukkan ya di belakang ya. Ini kembar. Jadi ini adiknya ini. Oh ini adiknya. Ini kembar 2. Yang ceweknya ini kembar cewek sama cowok. Yang ceweknya sudah melahirkan nih. Ini usia apa ini Bu? Ini usia masih Mas, masih 1 tahun. Jadi masih gigi susu Mas. Masih belum gigi susu. Bisa dicek ini. Iya masih gigi susu dia. Kalau lagi makan biasanya nggak senang sih dibangun. Besar loh Bu ini menurut saya. Ini BB-nya hampir 70 Mas. Iya. Jadi hampir 70, dia masih 1 tahun usianya. Ini adik terus ada lagi nanti adik di belakang yang baru lahir. Nah ini yang ini Mas, yang siap-siap mau lahiran. Oh di sini guys. Ini pejantan di sini Mas. Nah ini. Kalau kita sebut ini namanya troto. Ini pejantan paling sabar ini Mas. Ini kalau saya kan memang di domba juga masih baru Bu ya. Tapi saya selama keliling kan memang teman-teman itu cari pejantan yang super ya Bu. Buat ngawinin lokal agar genetik perbaikan. Tapi di Ratu Domba ini kok beda Bu. Betina bukan betina biasa sudah super. Tapi jantannya monster semua loh. Iya jantannya ya. Kita kan memang utamakan mutu ya Mas. Jadi ya wis ini kalau ada bagus kita beli gitu aja. Jantannya itu punya besar, punya panjang. Misalnya kita nggak bisa ngelihat mungkin yang di sana nanti Bu ya. Yang di belakang nanti di belakang. Ini gede nih Mas, dilihat dari atas bisa kelihatan Mas. Panjang gede Mas ini. Iya. Terus yang dorpernya di mana Bu? Di sini ada dorper di sini. Atau pindah di mana Bu? Dorper sayang. Sini Nak.
Dorper. Pindah ke sana, Bu. Oh, itu ya, Bu, yang nggak punya ekor itu apa? Yang sebelah pojok. Dia dari depan, ada dari depan. Nah, ini kita silakan. Amit nggih. Iya. Kita keliling di kandangi Ratu Domba Indonesia. Nah, ini pakannya nggih, Bu. Nanti kita bahas. Ini lagi ngaduk pakan. Nanti kita ada sesi pakan. Nggih. Khusus pakan. Ini dorpernya ini. Lihat, ini geger, Mas. Iya, Bu. Itu bulat kayak gitu. Bulat banget ini, Bu. Ini semua satu kandang ini. Jadi dulu dorper ini 1,5 bulan. Saya taruh di kandang yang tadi, Mas. Setelah 1,5 bulan kan semua, berarti kan 3 kali birahi ya. Udah hamil semua, terus saya pindah ke sini. Saya pindah ke sini. Nah, ini pejantan juga, Mas, ini, Mas. Oh, ini, Bu. Pejantan ganteng ini masih muda ini, Mas. Kulit merah. Keriting. Nah, ini bisa dibeli sama teman-teman nanti. Wah, nanti murah-murah. Nanti langsung hubungi nomor teleponku aja. Oh, nggih. Ini dorper. Terus kita mana, Bu? Langsung ke belakang apa, Bu? Boleh ke belakang. Ya, penasaran ya belakang. Jenengan dulu atau saya Bu? Jenengan dulu aja. Tapi air minum kayak tersedia terus ya, Bu? Oh, tersedia terus dan bening terus, Mas. Setiap habis langsung digojakin, ya. Dibersihkan, ditambah gitu. Di situ juga ada nggih, Bu? Karena ini, Mas, air minum ini menentukan gemuk enggaknya juga gitu. Jadi gini, Mas, ya, kita bayangin aja ya, Mas. Itu kan dia habis makan, otomatis kan kotor. Apalagi makan keringan ya, lengket-lengket gitu. Nah, keringan itu ketika dia masuk ke dalam air, misalkan besok gak diganti air, otomatis kan dia bau, Mas. Basi kan. Jadi selera minum itu berkurang. Itu membuat nanti domba-dombanya nggak bisa seger. Gitu. Kalau tiap hari kita ganti, kita bersihkan, minumnya itu selalu seger, dia gairah. Minumnya itu bergairah gitu loh, Mas. Kita ke kandang ini ya. Yang tadi kalau sudah lahiran, kan kita pindah. Kita pindah sini. Nih. Nah, itu buktinya itu lahir dia besar-besar semua. Oh, itu. Ini Texelan gitu, Bu. Itu anaknya di belakang. Oh, iya, anaknya ada 2 itu. Ini anaknya juga 2. Bukan hanya 1 gitu. 2 dan besar semua. Ini anaknya 2. Sempurna. Nah, itu lagi menyusu. Nah, itu. Susunya besar ya, karena makanya nggak kurang di sini. Dalam bentuk kualitas dan kuantitasnya cukup gitu. 2. Banyak lagi yang 2. Banyak yang 2 di sana terus. Nah, ini koleksi nih, koleksi. Oh, ini koleksinya. Nah, ini ya, ini Mas. Ini katanya booming telinganya bagus seperti ini. Iya, dia sensor. Nah, ini juga bagus ya? Iya, itu sufok. Nah, ini kembarannya yang tadi. Yang jantan di depan tadi. Oh, ini kembarannya jantan yang besar tadi. Iya. Yang belum powal tadi ya, Bu? Nah, itu kakaknya di sana tadi, Bu. Oh, yang itu. Itu besar sih. Kok ya punya tinggi gitu, Bu? Biasanya iya, tinggi, panjang dia. Tinggi dan panjang betul itu. Nah, itu. Tinggi dan panjang. Terus ini anak-anak yang tadi di sana tadi. Ini juga baru melahirkan gitu. Melahirkan tadi malam ini. Oh, tadi malam. Iya, tadi malam. Dengan bobot 4 kilo kurang 5 kilo kurang dikit. Oh, nggih. Jadi 4 kilo 7-an ya, Mas tadi ya. Yang itu, Bu, yang tadi. 4 kilo yang 7-an. hari ini. Ini. Oh, ini yang 4 kilo 7-an ya. Ini 4,7 tadi kata itu, Mas. Jadi di sini nih bayi 2 hari sudah makan rumput. Ini 4,7 tadi pagi lahirnya, Bu. Iya, itu ambingnya seperti itu. Ambingnya seperti ini. Ambingnya ibu itu. Usia 1 hari juga anak udah sehat banget, Bu. Kata di sini begitu memang. Ini bulunya masih basah. Itu ambingnya. Iya itu. Masih nifas. Saya aja nifasnya masih ada. Masih nifas. Ya itu tuh. Nah, sudah pinter nyusunya itu. Iya. Loh, sudah pinter Mas itu. 4,7 tadi. 4,7. Terus. Oh ini Mas, ini bapak aneh ini. Ini bapaknya. Ini pejantan itu tadi yang 4,7 ini. Pejantan ini. Besar ini.
Ini kalau diturunin masih besar sekali Bu ini. Oh iya, itu 1 kintal up. 1 kilo up itu. Terus sampai sini. Ini adik yang di sana tadi. Yang mana Bu? Itu Pak. Ah, itu juga lahir 2 itu. Nah itu lah Mas. Oh yang itu nggih. Itu juga lahir 2. Nggih. Terus Bu ini apa yang paling besar Bu? Iya. Duh. Ini lagi di apa Bu? Kok nggak dikumpulin Bu? Kenyang itu sudah Mas. Kenyang sudah karena makannya sendiri jadi kan nggak ada yang ganggu. Tuh. Ini monster ini Bu. Suruh bangun aja nggak apa-apa. Suruh bangun. Oke. Wah ini bener-bener monster ini. Bangun sayang. Bangun sayang. Bangun. Ayo bangun. Biarin Bu. Lanjut ya Bu. Untuk kedepannya ini untuk Ratu Domba ada progres apa Bu? Mungkin ini kan kayaknya breeding ya Bu di sini. Iya breeding. Naik dorper ini Mas. Oh yang ini ada dorper? Naik dorper ini. Sudah 2 ini. Cewek-cewek ini Mas. Oh dorper yang tadi Bu? Sudah punya keturunan 2 ini. Yang lainnya masih nunggu. Ini kan tak lihat tadi kan breeding ya Bu, Bu Min nggih. Iya. Sampai anak-anak total di sini sudah 400-an ya Bu? Iya, hampir 400-an. Itu mungkin di sini Bu, biar ada backgroundnya yang besar ini. Progres sini aja Mas. Progres kedepannya untuk Ratu Domba itu apa Bu? Ratu Domba nanti ini akan menjadi edukasi Mas. Oh, bikin edukasi? Iya, jadi menjadi wisata edukasi bagi pelajar-pelajar, terus bagi penduduk yang masih melakukan apa ya istilah itu tradisional? Tradisional, dia nggak mau berganti ke domba yang lebih unggul cepet, cepet gedenya gitu Mas. Karena gini Mas, nanti misalkan dia punya domba yang lokal ya. Itu dijual 2 diganti dengan 1, tapi nanti kan anak-anaknya itu lakunya mahal Mas, gitu loh. Berarti nanti Pak di sini atau bangun lagi Bu yang untuk edukasi? Ada di belakang, sama sekalian bangun gudang di belakang. Jadi di sini nanti akan jual pakan juga. Pakannya nanti kita terangkan masalah pakan. Nanti kalau ada teman-teman yang membeli, dan sudah banyak sih yang membeli, orang dari Banyuwangi, dari Jakarta, dari Majalengka, teman-teman sini juga banyak yang beli. Cuman kita belum bisa melayani dengan sepenuh hati karena ini masih bikin gudang. Bangunan ini luas berapa Bu ini? Ini 6.500 meter persegi Mas. Yang ini tadi 1.000 ya Bu? Yang ini tadi yang di dalam tadi 1.000 meter. Iya itu sampai sana ya. Ini bang pakannya ini, bang pakan hijauannya. Termasuk ini nggih. Aduh wisatanya jadi di sini nanti Bu. Jadi nanti ini lintasan kuda Mas, nanti buat berkuda. Berkuda. Terus kalau mau lihat domba, kalau mau belajar domba boleh di sini. Belajar berkuda juga boleh di sini gitu. Ini kandangnya Bu Min. Terus apa mungkin ada pesan-pesan Bu Min sebelum kita tadi kan kita sudah perkenalan Bu Min, nanti kita bahas lebih dalam mungkin jenis-jenis pejantan unggulan atau mungkin pakan atau bang pakannya itu Bu, untuk yang perkenalan ini apa Bu? Mungkin buat teman-teman. Gini. Intinya berternak itu mudah ya. Jadi apalagi teman-teman yang ada kayak di pegunungan gitu Mas. Itu rugi kalau nggak beternak. Karena semua daun kecuali daun telinga ya Mas. Oh iya, sama daun pintu. Iya. Itu semua daun itu boleh dikasihkan ke domba atau kambing. Tapi dengan syarat ada 2 syarat Mas ya. Harus dirayukan. Jadi sekarang ini kita istilahnya ngambil. Besok ini kita chopper kalau banyak, kalau enggak ya dikasihkan langsung boleh kalau belum punya chopper. Terus itu syarat pertama. Syarat kedua harus dicampur dengan 4 macam daun. Sehingga seandainya dia itu ada yang daun beracun, akan lawan dengan racun yang lainnya, akhirnya dia netral Mas. Gitu. Itu aja sih, 2 itu aja sih.
Oke teman-teman, tadi kita udah keliling di kandangnya Ratu Domba Indonesia. Habis ini kita karena tadi kita bahas yang lainnya gitu ya. Mungkin sistem breeding atau pakan. Oh iya. Atau mungkin bang pakannya. Boleh. Jadi cerita tentang apa? Habis ini tentunya tentang selanjutnya cerita tentang breeding ya. Breeding aja. Perjalanan breeding ya. Oke. Oke teman-teman, lanjutkan di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.